got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, do it down, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rizka Nurani. Nah, di sini kita sudah masuk ke bab 8, yaitu VLAN Trunking Protocol. Materi apa saja yang akan kita bahas di bab 8 ini? Yang pertama itu ada apa itu VTP, kedua persiapan topologi VTP, ketiga konfigurasi VTP, keempat pengujian VTP, kelima problem revision number, keenam solving revision number, ketujuh soal latihan VTP, delapan bahas soal tentang konfigurasi VTP, VLAN dan trunk, kesembilan ada bahas soal inter-VLAN routing, dan yang terakhir itu ada bahas soal tentang DHCP server. Masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu VTP. Jadi VTP itu adalah VLAN Trunking Protocol. Di sini saya akan jelaskan melalui contoh kasus ya teman-teman. Misalkan di sini terdapat 9 switch dan setiap switch itu terdapat 200 VLAN. Nah, jika kita buat satu persatu VLAN tersebut, tentu saja akan memakan waktu yang sangat banyak. Maka kita akan menggunakan VTP untuk konfigurasinya agar lebih mudah. VTP itu memiliki dua jenis yang sering digunakan, yaitu ada server dan client. Lalu ada juga satu jenis yang jarang digunakan, yaitu transparent. Nah, jika mau menggunakan VTP pada switch ini, itu kita hanya melakukan konfigurasi 200 pada satu switch saja yang berperan sebagai server ya teman-teman. Lalu untuk switch lainnya itu tidak perlu karena mereka akan mengikutinya ya teman-teman. Masuk ke materi yang kedua, yaitu ada persiapan topologi VTP. Nah, di sini kita bisa tambahkan 5 switch. Caranya yaitu teman-teman bisa klik yang switches ini, kemudian pilih yang switch 2960, kemudian kita bisa tambahkan dulu ya teman-teman. Nah, jika sudah ditambahkan, kita bisa sambungkan dengan kabel automatically. Kita urut ya teman-teman, dari PC 1 ke 2, PC 2 ke 3, PC 3 ke 4, dan PC 4 ke PC 5. Nah, di sini untuk topologinya sudah berhasil kita buat ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi VTP. Oke teman-teman, di sini untuk switch satunya itu berperan sebagai server ya teman-teman. Untuk switch 2 itu berperan sebagai client, switch 3 berperan sebagai client, switch 4 berperan sebagai transparent, dan switch 5 itu berperan sebagai server ya teman-teman. Langsung saja kita konfigurasikan. Kita bisa buka switch satunya. Ke menu CLI, kita konfigurasikan dulu terangnya. Di sini kita bisa masuk ke privilege mode dan masuk ke global mode. Kemudian kita bisa masuk ke FA01. Enter. Lalu kita bisa ketikkan switch port, mode terang. Enter. Oke, kita lakukan juga pada switch 2 sampai 5. Kemudian pada switch 2 sampai switch 5 itu FA-nya dari 0/1 sampai 2 ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa konfigurasikan VTP-nya. Kita bisa pergi ke switch 1. Untuk konfigurasinya, di sini kita bisa tuliskan VTP mode. Nah, karena switch 1 itu berperan sebagai server, di sini kita bisa tulis server saja, teman-teman. Jadi, menyesuaikan bin itu sebagai apa ya, teman-teman. Kemudian, di sini kita bisa tulis VTP mode server. Bentar. Kemudian, kita bisa tuliskan untuk domainnya, teman-teman. Misalkan di sini VTP domain vika.com. Kemudian kita bisa masukkan passwordnya VTP ya teman-teman. Untuk passwordnya di sini misalkan VTP password 44. Nah, jadi itu untuk konfigurasi pada switch 1 sebagai server. Kita bisa lanjut konfigurasi VTP pada switch 2 sebagai client ya teman-teman. Domainnya harus sama ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa ketikkan sama yang seperti di switch satunya ya teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan untuk VTP passwordnya juga.
Kemudian kita bisa lanjutkan ke switch 4 yang sebagai transparan ya teman-teman. Nah, di sini untuk VTP modenya yaitu transparan. Kemudian untuk VTP domain dan passwordnya juga disamakan seperti yang di switch sebelumnya ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke switch 5 yaitu sebagai server ya teman-teman. Oke, untuk konfigurasi VTP sudah selesai ya teman-teman. Lanjut ke materi yang berikutnya yaitu pengujian VTP. Nah, sebelumnya kita bisa cek dulu satu persatu. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan show VLAN brief. Nah, di sini semuanya sudah aktif ya teman-teman. Nah, kita coba cek juga di switch 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini teman-teman bisa buka switch satunya. Kemudian bisa teman-teman perhatikan di sini untuk VLAN 6-nya itu masih default ya teman-teman. Nah, maka di sini kita akan buat VLAN 2 dan 3-nya itu dengan nama AB ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan enable, kemudian kita bisa ketikkan config. Kemudian di sini kita bisa ketikkan VLAN 2 dan untuk namanya itu A. Kita exit dulu. Kemudian di sini kita bisa ketikkan perintah VLAN 3. Kemudian untuk namanya itu B. Nah, di sini kita bisa cek lagi dengan perintah show VLAN brief. Nah, maka di sini namanya sudah berubah ya teman-teman. Jadi VLAN yang 2 dan 3 ini namanya A dan B ya teman-teman. Kemudian kita bisa cek juga di switch 2. Nah, maka di sini akan mengikuti yang di switch 1 ya teman-teman. Kita cek juga di switch 3. Nah, maka untuk yang di switch 3 juga akan mengikuti yang di switch 1 dan switch 2. Nah, kita coba cek di switch 4. Nah, maka di sini tidak ada yang VLAN 2 dan 3 dengan nama AB-nya ya teman-teman, adanya default. Kenapa? Karena untuk mode transparan itu seperti sendiri ya teman-teman, jadi dia tidak mengikuti pada servernya. Kita coba cek pada switch 5. Nah, di sini ada ya teman-teman. Nah, di sini kita coba hapus untuk VLAN 3-nya. Kemudian untuk perintah hapusnya itu ketikkan no VLAN 3. Kemudian kita bisa cek lagi dan perintah show VLAN brief. Nah, maka di sini untuk VLAN 3-nya itu sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, kita coba buka di switch 3 sebagai kliennya. Nah, di sini kita bisa cek dengan perintah do show VLAN brief. Nah, maka di sini untuk yang VLAN 3-nya itu sudah tidak ada ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa buka yang switch 2. Kemudian di sini kita bisa coba buka switch 1. Nah, di sini kita bisa coba ketikkan no VLAN 2. Oke, kita bisa coba cek lagi ya teman-teman. Nah, maka di sini untuk VLAN 3 dan 2-nya itu sudah tidak ada ya teman-teman. Oke, kita bisa coba cek di switch 2-nya. Nah, maka di sini namanya sudah kembali default ya teman-teman, dan untuk VLAN 3 dan 2-nya itu sudah hilang ya teman-teman. Lanjut ke materi yang berikutnya yaitu problem revision number. Nah, di sini kita bisa coba lihat pada switch 1. Kemudian di sini kita bisa ketikkan to show VTP status untuk melihat statusnya teman-teman. Nah, bisa teman-teman perhatikan untuk yang di menu configuration revision ini itu sudah 6 ya teman-teman, yang artinya kita itu sudah melakukan konfigurasi pada switch sebanyak 6 kali.
Nah, misal di sini kita coba buat kasus, misal switch ini itu adalah gedung 1. Nah, gedung 1 ini ingin menambah satu switch. Nah, switch itu adalah bekas atau sudah dipakai oleh gedung 2 ya, teman-teman. Oke, di sini kita bisa tambahkan satu switch lagi. Nah, kemudian di sini kita bisa buka switch 6-nya atau switch yang baru tadi kita tambahkan. Kemudian pergi ke menu CLI. Di sini teman-teman bisa masuk ke privilege mode dan masuk ke global mode. Kemudian di sini kita akan cek statusnya. Kemudian kita bisa lihat di configuration revisionnya itu masih 0 ya teman-teman, karena contohnya sudah dipakai oleh gedung 2. Maka kita coba tambahkan configuration revisionnya agar lebih dari gedung 1. Misal di sini kita buat dia menjadi mode server. Kita bisa ketikkan VTP mode server. Kemudian kita bisa masukkan domainnya. Di sini misalnya VTP domain ika.com, enter. Kemudian kita bisa masukkan passwordnya dengan perintah VTP password misal 44. Lalu kita coba bikin VLAN 2-nya. Kemudian kita tambahkan VLAN 3 sampai VLAN 8 ya teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita coba cek VTP statusnya. Nah, maka di sini untuk configuration revisionnya itu sudah ada 7 ya teman-teman, lebih dari yang gedung 1. Nah, misalkan switch yang 6 ini kita gabungkan dengan gedung 1. Nah, kita bisa konekkan menggunakan kabel automatically. Lalu kita bisa terangkan interface FA0/2-nya. Nah, di sini teman-teman bisa konfigurasikan terangnya di switch 5. Pergi ke CLI. Kemudian di sini kita bisa konfigurasikan interface-nya, yaitu interface 0/2, enter. Kemudian di sini kita bisa ketikkan switch port mode terang. Lalu kita bisa lakukan juga di switch 6-nya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke privilege mode, masuk ke global mode. Kemudian di sini kita bisa konfigurasikan interface-nya, yaitu interface FA0/1, enter. Kemudian ketikkan switch port mode terang, enter. Oke teman-teman, jadi switch 6 ini sudah masuk ke gedung 1 ya teman-teman. Nah, posisi dia ini adalah sebagai server. Konfigurasi dia juga lebih besar. Jadi dalam hal seperti ini seharusnya klien-klien pada gedung 1 itu mengikuti konfigurasi dari switch 6 ini, karena dia memiliki konfigurasi yang lebih besar. Kemudian kita bisa cek di switch 5. Nah, bisa dilihat di sini terdapat pilihan-pilihan yang sudah kita konfigurasikan di switch 6 ya teman-teman. Tapi ini berbahaya ya teman-teman, karena menghilangkan konfigurasi asli pada gedung 1. Maka selanjutnya kita akan melakukan resolving revision number. Masuk ke materi yang berikutnya, yaitu resolving revision number. Nah, kita akan coba agar si switch 6 ini konfigurasi revisionnya itu menjadi 0 ya teman-teman, agar dia itu tidak mengaruhi switch pada ruangan 1. Kita hapus dulu kabel antara switch 5 dan 6. Kemudian kita bisa cek lagi di switch 5. Oke, jadi di sini masih ada ya teman-teman. Kita akan coba hapus dari VLAN 2 sampai VLAN 5 dengan perintah no VLAN 2. Kemudian lanjutkan ya teman-teman sampai VLAN 5. Kemudian kita bisa cek lagi dengan perintah do show VLAN brief. Nah, maka di sini yang tersisa hanyalah VLAN 6, 7, dan 8 ya teman-teman. Kita bisa coba cek VTP statusnya. Nah, maka untuk yang di configuration revisionnya ini sudah ada 11 ya teman-teman.
Lalu di sini kita bisa masuk ke switch 6-nya. Nah, pada switch ini kita akan jadikan konfigurasi revisionnya menjadi 0 ya teman-teman. Caranya kita ganti modenya menjadi transparan dulu. Kita bisa exit, kemudian kita bisa ketikkan VTP mode transparent. Enter. Kemudian berikan domainnya juga. Di sini saya berikan VTP domain ika.com. Kita berikan juga untuk VTP passwordnya, yaitu di sini misal 44. Oke, di sini kita bisa cek lagi dengan perintah do show VTP status. Nah, maka di sini untuk configuration revisionnya itu sudah menjadi 0 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa ubah lagi modenya menjadi server ya teman-teman. VTP mode server. Enter. Nah, kemudian di sini kita bisa konekkan dari switch 5 ruangan 1 ke switch 6 ya teman-teman. Kemudian di sini ini kan masih oranye ya teman-teman. Kita bisa klik yang gambar ini. Nah, maka di sini dia akan berubah menjadi warna hijau ya teman-teman. Kemudian kita bisa buka switch 6-nya. Kemudian kita bisa cek kembali dengan perintah do show VTP status. Nah, di sini untuk configuration revisionnya itu sama dengan 11 ya teman-teman. Jadi dia sudah mengikuti konfigurasi dari switch ruangan 1. Nah, kita bisa coba lihat dengan perintah do show VLAN brief. Enter. Nah, di sini juga sudah ada VLAN 6, 7, dan 8-nya ya teman-teman. Dan statusnya itu juga sudah aktif. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di bab 8 tentang VLAN trunking protokol ini. Semoga videonya bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua.